Shalom saudara, selamat hari Minggu. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Malam hari ini mari sama-sama kita siapkan hati. Sebelum kita sharing kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita menyembah Tuhan dengan satu pujian malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku berharap padamu. Terima kasih buat janji-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Tak pernah terlambat, Kau selalu setia. Terima kasih, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari katakan sama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku.
percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Saudara, hari ini saya ingin sharing buat setiap kita dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Di sini sangat indah sekali bagaimana Yakobus memberikan perumpamaan tentang orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dia mengumpamakan seperti orang yang melihat cermin, kemudian setelah dia meninggalkan cermin itu, dia lupa seperti apa rupanya di dalam cermin ketika dia melihatnya untuk pertama kali. Nah, saudara, sebenarnya di situ Yakobus memberikan satu gambaran buat setiap kita bahwa firman Tuhan itu adalah cermin buat kita. Ketika kita pergi ke cermin, yang kita lihat adalah diri kita yang sesungguhnya. Apa maksudnya diri kita yang sesungguhnya? Maksudnya adalah diri kita yang sesuai dengan rencana Allah, kebenaran firman Tuhan. Kita yang berharga, kita yang mulia, kita yang dikasihi, kita yang penuh dengan kebaikan, kita yang ditebus Allah, kita yang serupa dan segambar dengan Allah. Itu yang harus kita lihat ketika kita melihat ke cermin yang adalah firman Allah. Ada banyak orang yang setelah dia melihat ke cermin, setelah dia melihat firman Allah, dia pergi meninggalkan cermin itu dan dia lupa seperti apa seharusnya dia hidup, seperti apa seharusnya dia berlaku. Nah, ini menjadi satu hal perenungan yang baik sekali buat kita, saudara, di waktu-waktu ini, bahwa mari kita melihat cermin itu yang adalah firman Allah. Jangan dibalik, waktu kita lihat cermin itu harusnya kita lihat apa yang salah dari diri kita, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang ada di cermin. Kebanyakan orang membalik apa yang mereka lakukan. Mereka melihat cermin, kemudian mereka merubah apa yang ada di cermin itu seperti yang mereka mau. Ada banyak orang yang menjadikan firman sebagai tameng, menjadikan firman sebagai alasan-alasan, menjadikan firman Tuhan sebagai satu narasi-narasi yang untuk membangun kebenaran diri sendiri. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita melihat firman Tuhan dan kita diubahkan oleh firman Tuhan. Kita dibentuk oleh firman Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran ini biar di hari-hari ini kita, di masa-masa ini kita sama-sama merenungkan bahwa firman Tuhan itu adalah cermin buat kita. Coba kita bayangkan kalau saudara besok pagi bangun atau nanti malam sebelum tidur, saudara bisa lihat muka kita di cermin. Dan saudara lihat, ketika saudara lihat ke cermin, lihatlah seorang pribadi yang dikasihi Allah. Lihatlah pribadi yang diberkati Tuhan. Lihat pribadi yang dicintai Tuhan. Lihat pribadi yang penuh dengan rahmat dari Bapa. Lihat pribadi yang serupa dan segambar dengan Yesus. Waktu Bapa melihat kita, bayangkan Bapa melihat Yesus. Waktu Bapa melihat kita, Bapa melihat putranya. Bapa melihat anak-anaknya. Itu yang harus kita merenungkan setiap hari. Dan jangan lupa ketika kita selesai merenungkan itu, harus teraplikasikan dalam kehidupan kita. Ini relevan dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-7. Ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar orang yang hanya mendengarkan tanpa melakukan, mereka membangun kehidupannya di atas pasir, dasar yang sangat rentan sekali dan sangat gampang diombang-ambingkan oleh badai dan persoalan. Tapi ketika kita menjadi pelaku firman, kita membangun kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus yang adalah batu karang buat setiap kita. Nah, saudara, biar hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, dan saya berdoa supaya di hari Minggu ini kita menikmati kebaikan Tuhan sebelum saudara beristirahat malam hari ini. Biar setiap kita sama-sama merenungkan bahwa saya dan saudara ketika kita melihat ke cermin, coba lihatlah ada orang yang diberkati Tuhan. Ada orang berdosa yang dicintai Tuhan. Ada orang berdosa yang dikasihi Tuhan, yang menerima anugerah, yang diselamatkan oleh Allah.
Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan mari sama-sama kita berdoa malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih kami ada di minggu ketiga di bulan April ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk mengucap syukur, berkata cukup buat semua yang sudah Tuhan berikan buat kami sepanjang bulan ini Tuhan, bahkan sepanjang hari ini. Kalau kami hari-hari ini masih harus tinggal di rumah dan menikmati lockdown, kami harus dikarantina di tempat kami masing-masing. Kami belajar Tuhan untuk kami berkata cukup dengan apa yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, malam hari ini sebelum kami istirahat tidur, kami sama-sama berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami yang ada di Indonesia, kami yang ada di Malaysia, kami yang ada di Singapura. Kami berdoa malam hari ini Tuhan menyerahkan semua aparat pemerintahan yang ada, semua dokter Tuhan, tim kesehatan, para suster, semua obat-obatan yang mereka pakai kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tahu sia-sialah manusia berusaha kalau Tuhan tidak menyertainya. Sebab itu malam hari ini kami minta campur tangan Tuhan untuk setiap obat Tuhan, untuk setiap treatment yang dilakukan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, mari campur tangan-Mu buat semua ini Tuhan, sehingga semakin banyak kesembuhan terjadi dan tidak ada lagi penyebaran penyakit Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati Malaysia, memberkati Indonesia, memberkati Singapura malam hari ini di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, mari Tuhan, tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang penuh kasih melawat, menyembuhkan setiap kota, menyembuhkan setiap pribadi Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini kami masih terpelihara sempurna. Ini bukti kebaikan Tuhan buat kami. Dan biar Tuhan, kami yang hari ini masih bisa sehat, kami bisa terus membagikan sukacita, membagikan pengharapan buat orang-orang di sekeliling kami. Dan Tuhan, malam hari ini Tuhan, aku berdoa memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati Tuhan yang masih bekerja, berkati Tuhan yang tinggal di rumah dan terus bekerja, dan ada yang sekolah, bahkan umat-Mu yang hari-hari ini kehilangan pekerjaan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Kau memberkati mereka Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan, Kau kuatkan tangan mereka, lutut mereka untuk terus mereka datang ke hadapan-Mu. Kuatkan hati mereka untuk terus percaya kepadamu. Kami bersyukur karena kami dikasihi Allah, kami bersyukur karena Kau mati buat kami, Kau bangkit buat setiap kami Tuhan. Dan kami tahu tidak ada yang jahat yang datang dari-Mu, semua yang baik datang dari Allah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berpengharapan di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik buat kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini kami akan beristirahat tidur. Tuhan memberkati peristirahatan kami, biar kami bisa beristirahat dan kami bisa bangun esok pagi kekuatan yang baru. Kami diberkati Tuhan, kami sama-sama menikmati anugerah Tuhan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara yang belum menyaksikan ibadah live streaming kita tadi pagi jam 10, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di video sebelum video ini di YouTube channel ini, di YouTube channel GBI Rock Malaysia, dan Saudara bisa sama-sama mengikuti ibadah. Ada firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan saya yakin percaya akan memberkati setiap kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.